Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 646A25 akan membawakan materi presentasi tentang ruang lingkup dan struktur produk pasar, analisis pesaing, dan strategi bersaing. Berikut anggota kami, ada Indra Setiawan, Safira Sulisekayanti, Ayun Fadila, Silsi Saputri, Asofa Marwah, Estiana Oktaviani, Miftahul Hulum, dan Raihan Sukmajaya. Topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, apa saja jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya. Yang kedua, apa itu struktur pasar. Yang ketiga, apa saja elemen-elemen struktur pasar. Yang keempat, apa itu analisis pesaing. Yang kelima, apa saja tujuan analisis pesaing. Yang keenam, bagaimana cara analisis pesaing. Yang ketujuh, apa itu strategi bersaing. Yang kedelapan, apa saja karakteristik strategi bersaing. Yang kesembilan, apa saja tipe-tipe strategi bersaing. Topik pembahasan yang pertama, berdasarkan ruang lingkupnya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, apa itu struktur pasar? Struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku, yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap berperilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek yang menunjukkan struktur pasar yaitu jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan market power. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada apa saja elemen-elemen struktur pasar. Terdapat 3 elemen utama yang terdapat dalam struktur pasar, di antaranya adalah yang pertama ada pangsa pasar, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada hambatan untuk masuk. Saya akan menjelaskan tentang pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100% dari total penjual seluruh pasar. Menurut neoklasik, landasan posisi pasar perusahaan adalah pangsa pasar yang diraihnya. Pangsa pasar dalam praktik bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dari penjualan produk dan kenaikan harga sahamnya. Yang kedua ada konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli, di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2 sampai 8 perusahaan. Kombinasi pangsa pasar membentuk suatu tingkat pemusatan dalam pasar. Konsentrasi industri digunakan untuk menentukan derajat struktur oligopoli yang terjadi. Pada saat pasar industri lebih berkonsentrasi, secara relatif pasar industri tersebut dapat menciptakan pendapatan yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga hubungan antara rasio konsentrasi dan pertumbuhan perusahaan adalah positif.
Sebaliknya, jika rasio konsentrasi turun, pertumbuhan pendapatan cenderung turun. Akan tetapi, tidak berarti bahwa industri-industri yang berkonsentrasi tinggi mempunyai pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Yang ketiga, ada hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Kaitannya dengan persaingan yang lebih potensial oleh para pesaing pendatang baru. Pesaing potensial adalah perusahaan-perusahaan yang berada di luar pasar tetapi mempunyai kekuatan sehingga mungkin saja dapat masuk dan menjadi pesaing yang sebenarnya. Segala sesuatu yang dapat memungkinkan terjadinya penurunan, kesempatan atau kecepatan masuknya pesaing baru merupakan hambatan untuk masuk. Hambatan-hambatan ini mencakup ke seluruh cara dengan menggunakan perangkat tertentu yang sah, seperti hak paten dan franchise, seperti kebanyakan hambatan-hambatan ekonomi umum yang lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya apa itu analisis pesaing? Analisis pesaing adalah suatu metode dalam dunia bisnis yang digunakan untuk memahami berbagai kesempatan, masalah, dan ancaman dalam strategi penjualan yang mungkin saja terjadi sebagai bentuk dari potensi pergantian persaingan serta mempelajari kelebihan dan kekurangan pesaing. Pentingnya analisis pesaing yaitu meskipun persaingan berarti adanya penjualan lain dengan bisnis yang mirip atau sama, analisis pesaing sudah dipastikan penting untuk kemajuan bisnis. Pentingnya analisis bisnis pastinya untuk mendorong seorang pengusaha untuk berinovasi dan berkomitmen untuk mencari sesuatu yang baru agar menjadi pembeda dari bisnis konvensional. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apa saja tujuan analisis pesaing? Apa saja tujuan analisis pesaing ketika seorang pengusaha mengaplikasikannya untuk kemajuan bisnisnya? Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama, menemukan peluang baru. Karena analisis pesaing adalah sebuah riset untuk menganalisa kemampuan kompetitor. Sudah sewajarnya pengusaha yang mengaplikasikan analisis ini untuk menemukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan bisa berguna untuk bisnis dalam skala jangka panjang maupun pendek. Yang kedua, menemukan ancaman dalam menganalisa kemampuan pengusaha lain. Selain peluang baru, Anda juga bisa menemukan ancaman buruk bagi keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, memahami kondisi pasar. Tujuan analisis pesaing adalah memahami kondisi pasar dengan cara bersaing secara kompetitif dan sehat dengan kompetitor. Persaingan pun tidak hanya pada satu pesaing saja, pasti akan lebih dari satu pesaing yang berkecimpung di dunia bisnis yang Anda geluti juga. Yang keempat, memunculkan strategi terbaik. Setelah menemukan peluang, ancaman, dan paham akan kondisi pasar dengan baik, muncullah strategi terbaik untuk kemajuan bisnis Anda. Analisis pesaing yang tepat bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak terpecahkan dan menghasilkan strategi yang efisien dan efektif untuk keuntungan bisnis. Yang terakhir, membantu pembuatan keputusan. Setelah strategi terbaik sudah ditentukan, tujuan analisis pesaing selanjutnya adalah membantu pembuatan keputusan terbaik untuk bisnis. Keputusan yang didasari analisis pesaing bisa dipastikan baik untuk bisnis karena telah mengidentifikasi pasar dan pesaing terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, bagaimana cara analisis pesaing? Berikut cara menganalisis pesaing. Yang pertama, kenali kompetitor. Sesuai namanya, analisis pesaing adalah mengidentifikasi pesaing bisnis.
Oleh karena itu, kita harus mengenali kompetitornya terlebih dahulu. Pesaing sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pesaing langsung, perusahaan yang memiliki bisnis yang sama persis dengan perusahaan. Contohnya, jika kita adalah pengusaha sepatu, maka pesaing tersebut juga terjun ke sektor yang sama. Pesaing tidak langsung, perusahaan yang memiliki bisnis tidak sama tetapi tetap terkait dengan bisnis. Contohnya adalah jika kita berbisnis di bidang pulpen, pesaing berbisnis di bidang pensil. Yang kedua, menganalisis harga. Sebelum menentukan harga sebuah produk, ketahui dulu target pasar Anda dengan menganalisa konsumennya terlebih dahulu. Apakah target pasar Anda datang dari kelas menengah, ke bawah, atau ke atas? Hal ini bertujuan untuk menentukan harga pada sebuah produk agar tetap pada radar konsumen. Yang ketiga, analisis sosial media. Karena jarang yang serba digital, pengguna sosial media adalah hal yang umum sebagai media pemasaran sebuah perusahaan. Pemasaran menggunakan sosial media akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai macam lapisan masyarakat. Yang ketiga, paid marketing. Cara terakhir adalah meniru pemasaran berbayar yang dilakukan pesaing melalui beberapa macam website beriklan seperti Google, YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, apa itu strategi bersaing? Strategi merupakan suatu para pengambil keputusan untuk mencapai keunggulan bersaing terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi mengacu pada visi misi, tujuan perusahaan yang bersangkutan. Visi misi dan tujuan perusahaan yang tidak bersangkutan. Tidak ada satu strategi terbaik untuk semua perusahaan. Setiap perusahaan memiliki cara pendekatan berbeda terhadap proses perencanaan strategi, dan setiap perusahaan harus menentukan apa yang paling masuk akal dalam posisinya di industri serta tujuan, peluang, dan sumber daya manusia. Jadi, pengertian strategi bersaing adalah suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumen mereka. Dengan menyusun strategi bersaing yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengembangkan, peningkatan, dan memanfaatkan satu atau lebih keunggulan bersaing. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik strategi bersaing. Di sini karakteristik strategi bersaing terbagi menjadi 4. Yang pertama ada target strategi, yang kedua ada garis produk, yang ketiga ada penekanan produk, dan yang keempat ada strategi bertahan. Yang pertama ada target strategi. Target strategi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keunggulan biaya, mempunyai target pasar yang lebih luas. Yang kedua, ada diferensiasi, mempunyai pasar yang lebih luas. Dan yang ketiga, fokus mempunyai keunggulan biaya yang lebih rendah dari pesaing atau atribut khusus atau unik untuk segmen pasar yang lebih sempit. Yang kedua ada garis produk. Garis produk ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada keunggulan biaya, membuat produk dengan sedikit variasi. Yang kedua, ada fokus membuat produk yang spesial yang ditujukan pada segmen pasar yang sempit. Yang ketiga ada penekanan produk. Penekanan produk ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada keunggulan bersaing, mengidentifikasikan penurunan biaya secara terus-menerus tanpa mengorbankan kualitas dan atribut produk yang penting. Yang kedua, ada diferensiasi, menciptakan value bagi pembeli dan ciptakan produk yang superior. Yang ketiga, ada fokus membuat produk dengan harga murah atau unik yang ditujukan untuk pasar-pasar yang sempit. Yang ketiga, ada strategi bertahan. Strategi ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada keunggulan biaya,
menawarkan harga ekonomis dan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan biaya. Yang kedua, ada diferensiasi, yaitu mengkonsumsikan poin perbedaan dengan cara yang kredibel dan berusaha secara terus-menerus melakukan inovasi untuk menghindari imitasi pesaing. Yang terakhir, ada fokus, yaitu membuat produk dengan harga murah dibanding pesaing atau menawarkan produk unik yang ditunjukkan untuk pangsa pasar yang sempit, dan perusahaan tidak perlu masuk ke segmen pasar lain atau menambah kategori produk untuk pasar yang luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya, apa saja tipe-tipe strategi bersaing? Secara umum, ada 3 tipe strategi bisnis yang digunakan oleh para pengusaha supaya bisnisnya tak kalah saing dengan kompetitor. Yang pertama, strategi keunggulan biaya. Dalam tipe strategi keunggulan biaya, tujuan utamanya adalah supaya perusahaan dapat melakukan proses produksi dengan biaya terendah. Hal ini bisa dicapai melalui produksi skala besar, di mana perusahaan harus mampu memanfaatkan skala ekonomi. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, produk atau layanan perusahaan dibuat unik dan berbeda dari para pesaingnya. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan atau melakukan inovasi terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, strategi fokus atau spesialisasi. Dalam tipe strategi bersaing yang satu ini, perusahaan fokus pada segmen pasar sasaran yang sempit. Strategi ini kemungkinan akan berhasil jika perusahaan mampu menciptakan produk atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.